Dari mana Pak? Dari Tangkil. Oh, dari Tangkil Pak. Dari Malang Siang. Sebelumnya boleh kenalan dulu Pak nih. Siapa nama Bapak sama siapa namanya? Siapa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kepercayaan dari sekolah atau Solo Academy sudah bersilaturahim dan menggunakan yang sibuk kan kalau sibuk jauh sebelum berbicara lebih jauh mungkin perkenalkan terlebih dahulu saya Budiman, bisa dipanggil kami aja ya. Saya lahir di Sumatera Selatan, tapi tahun 2015 merantau dan menetap di Bogor, tepatnya di kampung Tangkil. Awalnya dulu RT 2 RW 5 Katulampa. Dia berbatasan dengan Baranang Siang, Komplek Viladuta. Ya, kegiatan sehari-hari di Masjid Al-Amanah Komplek Viladuta. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Kang Budi. Sekarang untuk ibunya nih, kita pengen kenalan sama ibunya. Boleh silakan Bu perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Ibu Rani Noviati. Saya tinggal di Jalan Jawa 1 RT 3 RW 5 nomor 75. Lengkap ya anak-anak ya. Teman-teman deh ya, teman-teman ya. Ada yang pernah ke daerah sana? Pasir Kuda, Bogor Barat? Belum pernah ya. Ada yang tahu Pasar Gunung Batu? Nah, dia dari situ. Ya, aktivitas saya alhamdulillah Allah amanahi saya untuk mengelola Yayasan Tunanetra Mentari Hati Kota Bogor. Saya sebagai kebetulan ya sebagai ketua yayasan, kemudian mengajar di PPA, tapi bukan anak-anak netra ya, tapi anak-anak awas. Alhamdulillah dikasih amanah untuk bisa mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak awas. Kemudian saya juga mengajar di salah satu rumah tafis untuk teman-teman tunanetra, juga mengajar di Mentari Hati sendiri, dan kegiatan tambahan membantu suami ada usaha kuliner membuat PMP Bogor. Bisa kalau teman-teman dengar PMP Palembang ya, nah kalau saya PMP Bogor boleh bisa mencoba. PMP Jawa Baru ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan apa yang akan saya sampaikan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan. Nah, Kang Budi sama siapa tadi? Kita anak-anak kita semua penasaran nih sama Kang Budi sama ini. Bu Rani ya, oh iya, Kang Budi sama Bu Rani. Kita semua penasaran nih sama Kang Budi sama Bu Rani. Bagaimana sih perjalanan menghafal Al-Quran di tengah keterbatasan Kang Budi dan ini. Nah, Bu Rani ya. Maaf, ini saya grogi ini. Soalnya pertama kali jadi MC. Pertama-tama
bagaimana sih Kang Budi sama Bu Rani memulai perjalanan menghafal Al-Quran? Adakah metode khusus yang Bapak dan Bu Rani gunakan selama menghafal Al-Quran? Dari Bu Rani ini? Bismillah, alhamdulillah, teman-teman semua di sini. Sebenarnya saya ini netra dewasa. Apa maksudnya? Jadi dari kecil sampai saya menikah dan alhamdulillah punya sekarang 3 yang telah ada. Jadi pas nikah 3 bulan itu, qadarullah Allah berikan ujian kehilangan penglihatan. Jadi dulu tuh saya baca Qurannya seperti teman-teman semua di sini, mushaf yang ada tulisannya. Nah, qadarullah 2007 saya kehilangan penglihatan, kemudian dari situ saya sudah tidak membaca Al-Quran lagi karena sudah terlihat ya, sampai 2015 ya, kurang lebih 8 tahun tidak menyentuh Al-Quran. Bukan gak mau, tapi gak bisa. Sampai itu ketika saya punya anak yang kedua ya, namanya Muhammad Asyamullah. Nah, beliau masuk sekolah taman kanak-kanak dan bilang sama saya, "Ibu, aku ingin belajar Quran sama ibu." Wah, saya bilang, "Ini gimana caranya? Ibu nggak bisa baca Quran, nak." Nah, dari situ saya mulai merubah mindset. Maka teman-teman ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran juga ya, bahwa kita ini harus memiliki mindset yang positif. Kira-kira kalau kita punya mindset yang positif, itu hasilnya tidak positif, pasti positif. Tapi kalau kita punya mindset yang negatif, maka hasilnya pun negatif. Itu saya alami ya anak-anak ya, teman-teman, mohon maaf. Ketika saya berpikir Al-Quran berarti itu sulit, maka 8 tahun saya nggak bisa baca Quran, hasilnya pun negatif, nggak bisa baca Quran. Nah, kemudian termotivasi dari anak saya yang ingin belajar Quran sama ibunya, "Mama nggak bisa, ibu nggak bisa baca Quran, nak." Kemudian saya mulai coba merubah mindset saya. Saya bisa, insya Allah. Itu tuh saya kayak temen kayak ngomong sendiri gitu ya, ngomong sama diri sendiri. Saya pasti bisa. Walaupun di luar sana ada yang bilang Al-Quran itu sulit, Teh Rani. Nah, dari situ mulai saya dapat kalimat negatifnya. Ketika dirubah, Al-Quran itu mudah insya Allah. Alhamdulillah 1 bulan kurang lebih saya bisa membaca Al-Quran dalam waktu satu bulan. Itu Masya Allah, teman-teman ya, perjuangannya. Sampai saya itu kan sebenarnya tidak bisa melihat karena penyakit glaukoma. Jadi ketika banyak berpikir, kemudian kurang tidur, benar-benar sungguh-sungguh, "Ya Allah, saya tawakal, saya serahkan urusan saya kepadamu ya Allah. Saya ingin bisa baca Al-Quran. Pokoknya pengen bisa baca. Gimana pun caranya saya ingin terus berusaha. Sampai tidur malam, besoknya terus aja sampai saya, pokoknya kalau belum bisa saya nggak akan berhenti." Alhamdulillah 1 bulan kurang lebih Allah mudahkan dan saya bisa membaca Al-Quran. Dan di luar sana, Kang Budi ya, banyak teman-teman netra yang belum bisa membaca Al-Quran karena memang tingkat kesulitannya luar biasa. Beda dulu saya waktu kecil, saya masih bisa melihat belajar Al-Quran yang teman-teman semua sekarang baca, jauh berbeda. Kenapa? Coba teman-teman bayangin ketika ada seorang netra jalan, kemudian berbarengan sama orang yang matanya penglihatannya masih normal ya. Siapa kira-kira yang jalan yang lebih duluan nyampe? Yang bisa lihat tuh. Pasti dong ya. Kita tuh pakai tongkat klik ya. kayak kuya itu jalannya ya, kemudian. Tapi kalau anak-anak tuh teman-teman bisa jalan cepat ya. Bahkan nggak bisa lari kan ya. Coba kalau kita suruh lari, bisa Kang Budi? Bisa ya? Bisa. Tapi ini tidak tahu mereka klik ya. Kita di mana, mereka di mana ya? Masya Allah ya. Nah, akhirnya setelah saya bisa membaca Al-Quran,
dari situ kayaknya tidak cukup hanya membaca. Saya ingin juga berusaha untuk bisa menghafal Al-Quran. Awalnya sih cuma mendengarkan, teman-teman mendengarkan murotal seperti itu. Tapi memang kurang begitu efektif. Kenapa? Karena apa namanya ya? Kita butuh objek juga yang menjadi membuat kita nempel di kepala untuk bisa menghafal. Nah, kalau teman-teman kan dengan membaca ya, dengan membaca Al-Quran. Kalau saya kan meraba. Nah, jadi bagaimana caranya agar lebih mudah menghafal Al-Quran? Kalau untuk saya pribadi ya, saya ulang-ulang untuk membaca. Diulang-ulang membaca, nggak usah banyak-banyak. Misalkan satu ayat saya baca, tapi saya bayangkan huruf-hurufnya. Oh, ini ain, ini tasdidnya, ini mim berfathah. Jadi akan-akan saya sedang membaca meraba Quran, tapi nggak saya raba, ada di pikiran saya. Nah, itu mungkin bisa juga digunakan sama teman-teman semua yang ingin menghafal Quran, dibaca, biarpun dibayangkan huruf-hurufnya. Mau menghafal surat apa nih, misalkan ya juz berapa atau ayat itu berapa gitu, kan tinggal dipindahkan huruf-hurufnya itu di kepala kita ya, anak-anak ya. Maksudnya supaya ketika kita membaca ayat tersebut sambil muncul terbayang, oh iya, seperti itu sih kalau dari saya. Oh, Masya Allah, tepuk tangan lagi buat Bu Rani. Jadi Bu Rani itu memiliki dorongan tawakal karena anaknya ingin mengaji gitu kan kepada Bu Rani. Bu Rani dengan keterbatasannya benar-benar belajar dengan segala metode, mulai dari murotal, terus tadi kata Bu Rani tidak efektif ya, terus mulai belajar Al-Quran Braille kayak gitu ya Bu ya, selama sebulan gitu belajar Al-Quran Braille. Iya, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan Bu, wah Masya Allah, tepuk tangan lagi Bu. Sekarang saya pengen tanya Kang Budi nih, gimana sih metode Kang Budi menghafal Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayat surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah silaturahmi dan wasilah berkembangnya potensi kita ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, saya kelahiran Garut. Kalau saya pribadi tunanetra itu dari kecil. Jadi usia 5 tahun, 4 atau 5 tahun saya kena kanker otak. Dioperasi pengangkatan sel kanker di sini, di kepala belakang. Nah, pas operasi itu ternyata kankernya sudah berkembang, sudah nyampe ke saraf yang ke mata, gitu, saraf kepala yang ke mata. Jadi pas dioperasi, sel kankernya berhasil diangkat. Begitupun sel sarafnya pun
ya tidak bisa terselamatkan. Mulai itulah mungkin saya merasakan ya seperti ini gitu. Jadi karena saya tunanetra dari kecil, saya sekolah biasa dari TK